Di antara ribuan kisah yang pernah ada satu kisah yang Allah sebut secara khusus dalam Al-Quran sebagai Ahsan al-Qasas, atau kisah terbaik. Ini bukan sekadar sejarah biasa, tapi sebuah perjalanan hati manusia yang paling dalam. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang paling kita cintai bisa menjadi sumber ujian terbesar, dan tempat yang paling gelap bisa menjadi awal dari cahaya yang paling terang. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang seorang anak yang dibuang ke dasar sumur, dijual sebagai hamba sahaya, mendekam di dinginnya penjara. Namun akhirnya, bangkit menjadi penguasa yang memegang kendali atas lombong-lombong dunia. Kisah ini bermula di tanah Kanen. Di sana hiduplah Nabi Yakub yang memiliki 12 orang putra. Namun, hatinya memiliki kecenderungan kasih sayang yang begitu dalam kepada putranya yang bernama Yusuf. Bukan hanya karena wajah Yusuf yang luar biasa rupawan, yang dikisahkan memiliki separuh dari ketampanan dunia, tetapi juga karena kemuliaan akhlak dan kelembutan hatinya. Namun, dengan kekhawatiran seorang ayah, Nabi Yakub berbisik, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir setan akan membisikkan kedengkian di hati mereka. Lalu mereka membuat makar untuk mencelakakanmu." Nasihat itu benar adanya. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai merasa terabaikan. Rasa cemburu perlahan membakar hati mereka. Mereka berkumpul dan saling berbisik, "Mengapa ayah lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin? Padahal kita adalah anak-anak yang kuat dan lebih banyak jumlahnya." Bisikan-bisikan itu terus membesar, hingga akhirnya mereka menyepakati satu rencana gelap, memisahkan Yusuf dari ayahnya untuk selamanya. Hari yang direncanakan pun tiba. Dengan dalih mengajak bermain dan berjanji akan menjaganya, saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf pergi. Nabi Yakub melepasnya dengan berat hati, seolah firasat buruk membayangi perpisahan itu. Sesampainya di tempat yang jauh dan sepi, senyum ramah saudara-saudaranya berubah menjadi tatapan dingin. Di tengah padang pasir yang tandus, mereka menanggalkan baju Yusuf. Lalu, tanpa belas kasih, mereka memasukkan adik kecil yang tak berdaya itu ke dalam sebuah sumur tua yang gelap dan dalam. Mereka meninggalkannya sendirian dalam ketakutan, kelaparan, dan kesepian yang mencekam. Malam itu, mereka pulang menghadap Nabi Yakub dengan bersandiwara. Mereka menangis terseduh-seduh, membawa baju gamis Yusuf yang telah mereka lumuri dengan darah palsu. Namun, perhatikanlah keteguhan hati seorang hamba Allah yang soleh ini. Betapa terkejutnya mereka saat timba ditarik. Bukan air yang didapat, melainkan seorang anak laki-laki yang bercahaya wajahnya. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir, negeri dengan peradaban besar saat itu. Namun nasibnya sungguh malang. Ia dijual di pasar budak dengan harga yang sangat murah. Ia dibeli oleh Al-Aziz, seorang pejabat tinggi kerajaan Mesir. Al-Aziz berkata kepada istrinya, "Muliakanlah kedudukannya. Boleh jadi ia akan bermanfaat bagi kita, atau kita angkat ia sebagai anak." Di istana itulah Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan penuh wibawa. Namun, ketampanan Yusuf menjadi ujian berat baginya. Istri Al-Aziz, Zulaiha, terpesona hingga tak mampu menahan perasaannya. Ia menutup semua pintu istana dan mengajak Yusuf kepada ketidakbaikan. Disinilah keimanan Yusuf diuji. Apakah ia akan memilih kesenangan sesaat atau ridha Tuhannya? Dengan tegas Yusuf menolak dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Yusuf memilih lari menuju pintu demi menyelamatkan imannya. Tahun demi tahun berlalu di balik jeruji besi, hingga suatu hari, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat meresahkan. Raja melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, dan 7 bulir gandum hijau
serta 7 bulir gandum kering. Tidak ada satupun peramal atau penasihat istana yang bisa mengartikannya. Mereka semua menyerah. Aku akan memberitahukan takwil mimpi itu kepadamu, maka utuslah aku menemui Yusuf, katanya. Raja pun memerintahkan agar Yusuf dibebaskan dan namanya dibersihkan dari segala tuduhan. Yusuf kemudian diangkat menjadi bendahara negara yang menguasai seluruh aset dan lumbung pangan Mesir. Dari seorang narapidana di sumur penjara, kini ia duduk di singgasana kekuasaan. Waktu bergulir dan prediksi Yusuf menjadi nyata. Paceklik melanda dunia, kekeringan mencekik leher manusia, hingga dampaknya terasa sampai ke negeri Kanen, tempat tinggal ayah dan saudari-saudara Yusuf. Kehabisan bekal, saudara-saudara Yusuf terpaksa datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Mereka menunduk hormat, sama sekali tidak menyangka bahwa pejabat agung yang berwibawa di hadapan mereka adalah adik kecil yang dulu mereka buang ke sumur. Tapi Yusuf mengenali mereka dengan jelas. Hatinya bergetar hebat menahan kerinduan dan kenangan masa lalu. Namun ia menahannya. Setelah melalui rangkaian peristiwa yang panjang untuk membawa adik kandungnya, Bunyamin, agar tetap tinggal bersamanya di Mesir, akhirnya tibalah saat pengakuan itu. Yusuf tidak bisa lagi menahan air matanya di hadapan saudara-saudaranya. Bayangan hukuman mati atau penjara seumur hidup ada di pelupuk mata atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Tapi dengarkanlah kalimat terindah dari seorang yang berhati mulia, yang jiwanya telah ditempa oleh kesabaran. Yusuf berkata, "Tiada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Yusuf memaafkan mereka. Ia bahkan memberikan bajunya untuk diusapkan ke wajah ayahnya. Ketika baju itu sampai di Kanaan dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub, yang matanya telah memutih dan buta karena terlalu banyak menangis meratapi, Yusuf, seketika itu juga penglihatan beliau kembali pulih atas izin Allah. Saat memasuki istana, ayah, ibu, dan 11 saudaranya membungkuk hormat sebagai tanda pemuliaan kepada Yusuf. Saat itulah Yusuf berbisik kepada ayahnya. Dengan penuh haru, "Wahai ayahku, inilah arti mimpiku yang dahulu itu. Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Kisah Nabi Yusuf ditutup dengan sebuah pelajaran abadi, bahwa skenario Allah tidak pernah salah. Jika hari ini kita merasa berada di dalam sumur masalah yang gelap, bersabarlah. Jika difitnah, padahal benar, bertawakallah. Karena sesungguhnya Allah Maha Lembut takdirnya, dan Dia sedang merajut kisah indah untuk hamba-hamba-Nya yang bersabar. Sebagaimana Ia mengangkat Yusuf dari dasar sumur menuju puncak kemuliaan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa!